ini kalau kita lihat ya perkembangan zaman dari waktu ke waktu terus meningkat, tentunya akan menyita perhatian masyarakat. Sebagian besar masyarakat tentunya ingin tampil cantik ya di halayak umum. Ini saya pengen tanya nih kepada Mbak-mbak yang cantik ini, definisi cantik sebenarnya itu apa ya, Mbak? Halo, mungkin ke Mbak Citra dulu nih. Saya Ya, dulu ya. iya. Oke. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau versi cantik, definisi cantik menurut saya, kalau saya bilang kayak saya, kayaknya terlalu narsis barangkali ya. Tapi gini, definisi cantik kalau sekarang sih semakin apa ya? Dulu orang menganggap bahwa cantik itu ya secara fisik pasti gitu. Tapi makin ke sini saya ngelihat definisi cantik itu makin bergeser, makin melebar. Setiap orang sudah mulai punya seleranya masing-masing, walaupun tetap ada patokan cantik. Misalnya muka Indonesia banget, itu kita bisa menyebut Raisa misalnya, atau Dian Sastro ya, atau memang muka-muka yang memang universal. Tuh sekarang kiblatnya kalau nggak yang putih kayak Korea-Korea gitu kan, Jepang, matanya gede dan sebagainya. Dan makin sini juga orang makin ngelihat bahwa ternyata cantik itu harus pede tuh. Jadi dengan muka yang begini kalau kita pede akan jadi keren. Akhirnya cantik itu jadinya kayak deket banget sama pede. Jadi kalau versi cantik menurut saya eh, karena nggak boleh bilang seperti saya, ya menurut saya adalah kalau kita pede dengan apa yang kita pakai, maka itu akan menjadi cantik dengan sendirinya. Itu sih kalau saya. Bisa ya kayaknya. Mbak Citra, kalau kita lihat kan dengan maraknya ya skincare yang beredar di pasaran, terus di mana-mana sudah ada klinik-klinik kecantikan. Nah, ini bagaimana nih Mbak Citra melihat hal tersebut? Oke, ini sebenarnya nyambung ya dari apa yang disampaikan oleh Mbak Popi tadi bahasan kita bahwa ketika kemudian filter itu menjadi sebuah bukan lagi kita kadang-kadang jadi nggak butuh kompetensi untuk bisa filter karena handphone pun tanpa kita pakai dulu kan harus pakai aplikasi tertentu. Sekarang semua handphone itu tanpa aplikasi itu udah ada filternya itu udah cantik dengan sendirinya yang kadang-kadang sampai insecure sendiri gitu kan ngelihat kok cantik banget ini ya. Nah, kemudian hal lain yang harus dikejar adalah karena orang tampil dengan filter, kemudian ada jokes yang mengatakan cantik karena filter doang, muka jangan difilter tapi dirawat, jokes-jokes seperti itu, kemudian akhirnya dengan sendirinya membuka peluang lagi nih yang namanya, oh iya, ntar kalau misalnya saya ketemu sama temen, atau saya ketemu sama jumpa fans nih, jumpa fans, ketemu sama temen SMA atau temen zaman SMP yang memuja-muji foto kita, karena look yang kencang dan glowing, nih malu kalau ternyata aslinya kayak gini. Jadi kemudian akhirnya benar-benar mencoba untuk memindahkan kecantikan virtual itu tadi ke dunia nyata gitu kan. Nah, dulu juga skincare, perawatan wajah itu kayaknya hanya untuk golongan-golongan tertentu karena nggak banyak ya dan mahal. Nggak banyak dan mahal. Sekarang dengan teknologi, dengan media sosial, semua orang kemudian bisa ngelihat, oh ini kayaknya skincare yang seperti ini yang cocok buat saya dan sebagainya. Apalagi kemudian ada influencer, ada beauty vlogger yang kemudian ngasih tahu kita pakai skincare seperti ini. Pokoknya kecantikan virtual ini, kecantikan digital ini akhirnya memang imbasnya kemana-mana, termasuk ke dunia wirausaha ya, di mana saya misalnya yang tidak ada latar belakang ke dunia kecantikan, misalnya bisa tiba-tiba punya brand skincare sendiri gitu, saking mudahnya skincare itu sekarang diperoleh. Tapi tentu saja yang harus diwaspadai, ya namanya teknologi selalu ada efek sampingnya, ada negatifnya, ada positifnya. Yang harus diwaspadai adalah masyarakat kita siap tidak dengan terbukanya semua peluang itu. Kita dapat peluang untuk menjadi tampak 17 tahun lebih muda gitu dengan menggunakan berbagai aplikasi yang ada di Zoom ini. Saya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ini udah virtual sebenarnya nih, lipstiknya udah virtual, alisnya udah virtual, kalau ketemu aslinya mah nggak begini gitu kan. Nah, kita sebagai penggunanya siap tidak dengan terbukanya ruang seperti itu, kemudian itu juga membuka keran luar biasa bagi yang namanya body shaming.
akhirnya lari-larinya ke mental health lagi gitu kan, larinya ke situ, larinya ke hedonisme lagi karena gila-gilaan untuk skincare, untuk perawatan, bahkan mungkin sampai operasi plastik ya, untuk supaya itu tadi, supaya look like Barbie, mukanya biar seperti kayak animasi gitu, kayak yang ada di komik-komik gitu kan. Jadi memang imbasnya sih kemana-mana. Kelihatan sederhana nih pembicaraan kita, obrolan kita nih kedengarannya sederhana, membahas tentang potret-potret cantik, padahal sebenarnya ini kemana-mana efeknya. Jadi yang harus kita pahami adalah ruang-ruang yang terbuka ini apakah kita siap, itu yang paling utama. Apakah anak-anak kita nih, remaja-remaja, mahasiswa, adik-adik kita nih tahu bahwa too much filter will kill you. Kadang-kadang bisa begitu ya, begitu ketemu langsung dibully gitu. Jadi itu juga membuka keran untuk orang kemudian menggunakan skincare, bisa terjadi penipuan juga di situ, mukanya rusak misalnya karena ya itu tadi kata Mbak Arum, nggak sesuai dengan standar kesehatan, kita karena idola kita pakai, kita juga pakai gitu, dan padahal kan semua ada standar kesehatan, standar etika yang harus kita gunakan. Jadi kalau saya sebenarnya ada banyak hal yang buka peluang baik maupun negatif yang bisa muncul kalau kita berbicara tentang kecantikan virtual ini. Itu kalau saya. Pengamatan Mbak Citra sejauh ini, kalau tadi kan nggak begitu tersebarnya ya produk-produk skincare di pasaran dan lain-lain, dan juga modernisasi membuat teknologi yang melesat ya. Dan kira-kira sejauh ini Mbak Citra melihat siapkah masyarakat dengan kemajuan teknologi yang ada? Kalau saya sebenarnya kita nggak siap sih ya, kalau saya bilang gitu. Yang siap itu akhirnya menjadi minoritas gitu. Yang mayoritas justru yang pemakai utama, yang menjadi sasaran utama justru sebenarnya nggak siap. Kalau menurut saya begitu. Kalau mau mundur sedikit ke belakang dulu, zaman masih ingat mungkin ya Bowo Alpenliebe ya, tahun 2018, itu kan anak usia 13 tahun dibully habis-habisan oleh seluruh rakyat gitu, hampir seluruh rakyat dibully dari berbagai status sosial, anak usia 13 tahun karena katanya satu, karena dia tiba-tiba jumpa fans padahal bukan artis, dibully lah dia. Kedua, body shaming karena katanya nggak seindah warna aslinya, ya kan filter. Sampai ada meme-nya yang ngetop banget di TikTok, iya gue tahu gue pakai filter gitu kan. Kemudian sekarang menjadi marak, apa yang sudah ditinggalkan oleh Bowo itu sekarang menjadi marak. Nah sekarang persoalannya adalah karena gampangnya pakai filter, model saya yang menganggap diri saya gaptek saja itu bisa pakai filter, tiba-tiba alisnya bagus banget ini padahal pakai filter gitu kan, lipstick dan sebagainya. Terus harus tanpa kita sadari tiba-tiba misalnya kita top viral FYP ya istilah anak-anak gitu, wah kulitnya glowing, tiba-tiba kita menjadi beauty vlogger, tiba-tiba kita menjadi selebgram tanpa kita rencanakan. Kita nerima endorser, kita pakai gini-gini. Orang ketemu kita di jalan dan muka kita nggak terawat dengan baik, tentu saja itu akan satu, itu tadi ya, lari lagi ke mental health kita. Kita akan dibully, itu pasti. Pertama akan menerima, cantik filter doang gitu, cantik filter doang atau gitu dan sebagainya. Yang kedua ya itu tadi, karena kita mengejar untuk tampak cantik di dunia nyata, sementara mungkin keuangan kita tidak cukup ya, tidak bisa merambah ke area dapat endorser yang klinik kecantikan mungkin yang benar-benar tahu setiap inch, oh ini harus diginin. Jadi kita pakai apa saja yang mudah, yang murah, akhirnya ya ada yang namanya ketipu online juga, kan banyak sekali skincare abal-abal yang beredar, kemudian yang bisa memberikan, nggak tahu kenapa juga teknologi membuat kita kayak, masyarakat kita tuh kayak semua mau cepet-cepet gitu, cepet-cepet kurus, 3 minggu kurus gitu, 3 minggu kurus, tanpa diet, tanpa olahraga gitu, cepet-cepet cantik gitu, cepet-cepet putih, itu gimana cara cepet-cepet putih? Nah itu sebenarnya harus diedukasi sebenarnya itu ya. Kalau kayak kita mungkin mana bisa 3 minggu langsung kurus gitu tanpa diet, tanpa olahraga, tapi banyak loh. Banyak orang yang tidak menganggap, apalagi kalau yang ngomong bukan beauty vlogger ya, influencer misalnya, yang memperlihatkan, padahal kan itu semua bisa diedit. Tadi kan Mas Marvel bilang yang tadinya gemuk bisa di slim-slimkan gitu kan. Terus kita jual obat
pelangsing misalnya, atau ini bisa membuat kulit menjadi kencang, glowing dan sebagainya. Nah, karena mengejar itu tanpa edukasi yang tepat bahwa itu semua ada filternya, itu semua bisa diedit dan sebagainya, orang kan percaya begitu saja. Jadi menurut saya masih perlu banyak sekali edukasi yang harus kita sampaikan. Jangankan muka yang hitam bisa jadi putih atau glowing, cowok menjadi cewek aja tuh bisa dengan aplikasi gitu kan, dan itu penipuannya banyaknya luar biasa. Jadi menurut saya memang um, masih perlu kerja berat, kerja PR, kerja bersama kita nih semuanya yang menganggap diri kita tahu kok itu filter gitu, untuk ngasih tahu hati-hati jangan ketipu dengan tadi kata Mbak Popi tuh yang Boris bilang, lihat dulu fotonya. Jangan ketipu dengan foto gitu kan. Jangankan membuat wajah cantik dari laki-laki nih, bikin muka kita jadi perempuan pun itu bisa. Nah itu yang harus diingatkan lagi buat mereka-mereka yang nggak cuma remaja, nggak cuma Gen Z ya, milenial banyak, digital imigran lebih banyak lagi. Nah itu agak-agak riskan buat kita untuk ngobrolin bahwa hati-hati semua itu filter, hati-hati itu semua editan. Itu kalau saya. Mbak Cita, tadi kita udah dengar ya penjelasan dari Pak Popi, dibutuhkan literasi tentunya bisa mengakomodir ya, atau bisa membatasi, atau bisa jadi sarana ya untuk mencegah hal-hal negatif terjadi di kemudian hari. Kira-kira literasi apa yang cocok diberlakukan untuk bisa menyaring agar dampak negatif tersebut tidak terjadi, dan kira-kira pihak siapa yang bertanggung jawab untuk menyediakan literasi tersebut? Oke, literasi digital itu sudah satu kewajiban ya. Sama seperti kalau kita tadi posting, kita punya aplikasi ini, maka kewajiban yang sama harusnya kita tanamkan bahwa saya udah terliterasi nggak, saya ngerti nggak ini. Jadi bukan sekedar bahwa kita menggunakan, tapi juga kita paham bahwa keamanannya misalnya. Ketika semakin banyak aplikasi yang kita download kan itu juga kebocoran data kita juga semakin ikhlas banget kita kasih ya, hanya supaya wajah kita ada di video klip misalnya, supaya wajah kita tampak seperti ratu dan sebagainya, kita menyerahkan begitu banyak data diri kita, dan itu juga akan dampaknya kepada digital safety kita. Nah, di modul literasi digital yang dibuat oleh Kemkominfo bekerja sama dengan Siberkreasi dan Japridi itu sebenarnya memang anak, perempuan, dan lansia itu adalah mereka yang berada di kelompok rentan pengguna media sosial ini, internet ini. Karena yaitu tadi kata Mbak Popi, mereka tuh berebut untuk menggunakan waktu kita. Nah sekarang persoalannya kalau kita terjebak pada tampak cantik, tampak hebat, mengejar FYP tanpa kemudian memberikan potensi kita di situ, memperkenalkan diri kita di situ, misalnya mengembangkan kemampuan kita. Nah, ya kita hanya, ya itu tadi, tidak akan ada manfaat yang kita peroleh dari situ. Karena sekali lagi, ya benar, teknologi itu seperti sebagaimana hal-hal lain di dunia ini selalu punya dua sisi gitu. Kalau perempuan misalnya itu, perempuan, remaja, anak-anak itu perlu untuk diberitahu bahwa yang bisa kalian explore, yang bisa kalian kembangkan di dunia digital, di mana semua peluang terbuka lebar itu bukan hanya fisik, tapi ada banyak hal, potensi, kompetensi, skill. Misalnya dia suka dengan dunia kecantikan, menjadi beauty vlogger, itu kan juga bisa menjadi potensi dia gitu, tidak sekedar mengandalkan filter, kemudian hal-hal yang akhirnya akan membuat dia terjebak dalam, bahkan bisa berujung pada tindakan kejahatan seperti cyberbullying misalnya itu tadi. Karena menurut data sendiri, cyberbullying paling banyak itu karena penampilan gitu kan, ya karena kurang literasinya para pengguna internet ini gitu, para pengguna media sosial ini. Jadi yang di kepala kita memang cuman bagaimana kita bisa update, bagaimana kita bisa, tadi kata Mbak Arum ya, kita takut banyak sekali ada fenomena flexing, ada fenomena FOMO, ada fear of missing out, ada YOLO gitu, you only live once. Jadi kayaknya berlomba-lomba kita menggunakan apa yang digunakan oleh dunia saat itu. Nah,
Literasi digital sendiri sebenarnya sudah menjadi gerakan nasional ya. Tahun lalu itu gerakan itu di-launching oleh pemerintah, Gerakan Nasional Literasi Digital, itu dari Sabang sampai Merauke itu kalau saya nggak salah berbulan-bulan itu diadakan seperti ini gitu kan, kelas, webinar, seminar, pendekatan, sampai netizen fair di ujung-ujung itu secara offline keliling di beberapa tempat. Itu benar-benar bagian dari usaha pemerintah untuk menyeimbangkan, mengejar pesatnya teknologi ini, maka kita sebagai SDM-nya, sebagai manusianya, sebagai penggunanya ini harus bisa mengejar. Itu adalah bagian dari usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi tentu saja ini tidak bisa kita bebankan sama pemerintah sendiri gitu loh. Ini adalah kerja bareng, kerja bersama kita. Kita tidak bisa, misalnya saya tahu dikit, saya tahu 5, Mbak Popi tahu 5, Mbak Arum tahu 5, Mas Farsal tahu 5. Nah, kalau digabungkan jadinya besar gitu kan. Ya udah, itu kita semua gabungkan kekuatan itu untuk kemudian kita sama-sama ngasih tahu ke orang-orang terdekat kita dulu gitu. Kita kasih tahu 3, 10, 15 mahasiswa kita gitu kan. Dari situ kan gerakan itu menjadi besar. Menunggu apa pemerintah misalnya, walaupun ada kementerian khusus yang menangani tersebut, itu tentu saja akan menjadi pelan sekali itu. Sementara ini teknologi semakin kesini semakin kencang gitu, setiap hari ada saja hal-hal baru gitu kan. Nah, kerja bersama inilah yang kemudian harusnya kita galang sama-sama. Nah, ini juga termasuk kerja bareng sebenarnya TVRI, kemudian ngundang kita, ngajakin kita. Temanya kedengarannya menarik, receh banget sih cerita tentang kecantikan. Padahal sebenarnya ketika kita mulai dalam nih ngebahas ini, itu kan kemana-mana jatuhnya. Kita jadi mengingatkan bahwa hati-hati, ada mental health, ada scamming, ada insecure, ada apa yang namanya kesehatan kita yang terganggu, kesehatan fisik ya, mukanya jadi mengelupas misalnya karena skincare abal-abal dan sebagainya, kan pengen cantik instan itu tadi dan sebagainya. Jadi kalau saya ditanyain pihak mana yang paling bertanggung jawab, saya pikir pemerintah sudah berusaha dengan berbagai macam gerakan, bekerjasama dengan berbagai komunitas, menyediakan modul, menyediakan ini itu, dan hampir semuanya free ya, hampir semuanya gratis. Tapi tentu saja itu tidak cukup. Perlu kita nih jadi agen-agen perubahannya yang kemudian membantu untuk supaya apa yang disampaikan oleh pemerintah itu, apa yang dibuat itu bisa sampai ke masyarakat, ke pengguna, ke orang terdekat di sekitar kita, terutama generasi alfa nih, anak kita yang sudah susah untuk dilepaskan dari handphone, apalagi semenjak pandemi, di mana kita berpindah pekerjaan, berpindah kehidupan ke gadget, ke dunia maya itu. Jadi yang paling utama adalah kerja bareng. Kita harus bisa bekerja sama, teamwork-nya harus bagus, pemerintah juga harus selalu dikritik gitu. Tolong ini diperhatikan, ini tolong diperhatikan gitu, supaya kita yang di lapangan dan mereka yang membuat kebijakan itu bisa lebih mantap lah literasinya ke masyarakat. Itu kalau dari saya. Baik, terakhir Bu Citra, kesimpulan yang mungkin bisa Ibu ambil. Oke, kesimpulannya adalah bahwa teknologi sudah menawarkan kita begitu banyak pintu. Buat saya selalu sebutnya seperti ini, teknologi itu seperti pintu kemana saja. Kita bisa menjadi apa saja, kita bisa menjadi siapa saja di dunia maya. Jadi ketika kita memilih untuk menjadi sosok yang menginfluence misalnya, punya sesuatu untuk kita banggakan dalam artian kompetensi, skill, dan prestasi, ya kita akan berada di situ. Tapi kalau kita tidak memilih area itu juga kita bisa jadi bad guy, bisa jadi anak baik dan anak yang buruk sesuai dengan pilihan kita ketika kita berada di media sosial. Jadi satu yang mau saya sampaikan adalah luangkan sedikit waktu kita selain untuk mengupdate itu adalah untuk mempelajari sebenarnya aplikasi ini saya bisa gunakan untuk apa. Literasi digital itu sekarang udah banyak banget, ada hal-hal yang bisa sekarang booming, ada penipuan ini dan sebagainya. Kita bisa, itu menjadi trigger buat kita untuk belajar lagi bahwa ternyata apa yang kita lihat di media sosial itu nggak begitu aja nyata gitu. Semua harus ada proses di baliknya. Nggak ada orang yang instan cantik, nggak ada orang yang instan, kecuali pakai filter itu tadi. Nggak ada orang yang instan cantik, instan kurus, instan putih, instan kaya.
itu nggak ada kecuali kita pakai filter. Di real life ya kita harus usaha, ada proses di situ. Itu yang kedua, yang ketiga, kita masing-masing harus bisa menjadi orang yang mendekati mereka yang menurut kita perlu untuk mendapatkan literasi ini, perlu untuk mendapatkan pemahaman ini. Yang paling mudah adalah berbicara dengan bahasa mereka, memahami mereka, berada di posisi mereka, tidak dengan menggurui, apalagi dengan menggunakan istilah-istilah yang mungkin untuk istilah saja mereka udah males duluan karena susah. Jadi masuk ke dunia mereka dan kita sampaikan bahwa tidak ada yang instan di dunia. Nah, itu kalau dari saya.